Jenderal Sudirman tidak lahir dari istana, tidak dibesarkan dengan kemewahan. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, dari tanah yang sama dengan rakyat yang kelak ia bela. Sejak muda, Sudirman dikenal pendiam, disiplin, dan sangat mencintai bangsanya. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi setiap tindakannya punya makna. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Sudirman tidak ragu memilih jalan sulit, mengangkat senjata demi mempertahankan kemerdekaan yang masih rapuh. Baginya, kemerdekaan bukan hadiah, tapi amanah, dan amanah itu harus dijaga, meski nyawa taruhannya. Sebelum dikenal sebagai jenderal, Sudirman adalah seorang guru. Ia mendidik dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Ketika penjajah datang kembali, Sudirman sadar bahwa pelajaran terbesar bukan lagi di kelas, melainkan di medan perjuangan. Dengan latar belakang sederhana dan tanpa ambisi kekuasaan, ia dipercaya memimpin pasukan. Kepercayaan itu bukan karena pangkat, tapi karena akhlak dan keteladanan. Dari seorang guru, ia berubah menjadi panglima. Namun satu hal tidak pernah berubah, ia selalu memimpin dengan hati dan tanggung jawab. Di tengah perjuangan, tubuh Sudirman mulai melemah. Dokter mendiagnosisnya mengidap penyakit paru-paru yang serius. Secara logika, ia seharusnya beristirahat, tapi Sudirman berpikir lain. Penderitaan pribadi tidak sebanding dengan penderitaan bangsa. Dengan tubuh yang sering batuk darah, ia tetap berdiri di depan pasukan. Penyakit boleh menggerogoti tubuhnya, tapi tidak pernah menyentuh semangat juangnya. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, situasi menjadi genting. Ibu kota jatuh, para pemimpin ditangkap, dan harapan seolah meredup. Dalam kondisi sakit parah, Sudirman dihadapkan pada pilihan, tinggal dan berobat, atau memimpin perlawanan. Tanpa ragu, ia memilih berangkat. Dengan tubuh lemah, ditandu oleh anak buahnya, Sudirman memimpin perang gerilya. Ia tahu, kehadirannya di hutan lebih berarti. Selama TNI masih bergerak, dunia harus tahu bahwa Indonesia belum kalah. Hutan menjadi markas, jalanan berlumpur, hujan, dan dingin menjadi teman sehari-hari. Sudirman bergerak dari desa ke desa, mengatur strategi sambil menahan sakit. Dalam tandu sederhana, ia tetap memberi perintah, menyusun rencana, dan menyemangati pasukan. Musuh memiliki senjata lengkap, tapi pasukan Sudirman memiliki keyakinan. Perang ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertahan. Dan Sudirman membuktikan, tekad yang kuat bisa mengalahkan senjata paling modern. Pasukan mencintai Sudirman bukan karena jabatannya, tapi karena keteladanannya. Ia tidak memerintah dari belakang, tidak meminta kenyamanan yang tidak dimiliki prajuritnya. Saat pasukan lapar, ia juga lapar. Saat pasukan lelah, ia lebih lelah. Namun dari wajahnya tidak pernah terlihat keluhan. Justru kata-katanya selalu menenangkan dan menguatkan. Dalam setiap langkah gerilya, Sudirman menanamkan keyakinan bahwa perjuangan ini suci, bahwa kemerdekaan lebih berharga daripada hidup nyaman di bawah penjajahan. Perang gerilya yang dipimpin Sudirman perlahan menggema ke dunia internasional. Belanda mengklaim Indonesia telah dikuasai, tapi fakta di lapangan berkata lain. Pasukan Republik masih bergerak. Serangan kecil namun konsisten terus terjadi. Ini membuat dunia sadar bahwa Indonesia belum menyerah. Kehadiran Sudirman, meski sakit dan tersembunyi di hutan, menjadi simbol perlawanan. Ia mungkin tidak terlihat di istana, tapi namanya bergema sebagai bukti bahwa semangat kemerdekaan tidak bisa dipenjara. Setelah berbulan-bulan bergerilya, kondisi Sudirman semakin melemah. Ia akhirnya kembali dengan tubuh yang jauh lebih rapuh. Namun misinya berhasil. Republik tetap berdiri. Perjuangannya menjadi fondasi kuat bagi pengakuan kedaulatan Indonesia. Meski tidak lagi kuat berjalan, ia tetap tegak dalam prinsip. Tidak pernah meminta balasan, tidak pernah menuntut penghormatan. Baginya, cukup satu hal, Indonesia merdeka dan berdaulat. Pada usia yang masih sangat muda, Jenderal Sudirman wafat. Tubuhnya kalah oleh penyakit,
tapi namanya menang dalam sejarah. Ia pergi tanpa harta, tanpa kemewahan, tapi meninggalkan warisan paling berharga, keteladanan. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari pengorbanan. Dari diamnya kita belajar keberanian, dari sakitnya kita belajar keteguhan, dan dari hidupnya kita belajar arti mencintai bangsa tanpa syarat. Kisah Jenderal Sudirman bukan sekadar cerita perang. Ini adalah kisah tentang iman, tanggung jawab, dan pengorbanan tanpa pamrih. Di saat banyak orang menyerah pada keadaan, ia justru berdiri paling depan, meski tubuhnya hampir runtuh. Jika kisah ini membuatmu merinding dan bangga menjadi orang Indonesia, tekan like sekarang. Bagikan video ini agar semangat Sudirman hidup di generasi hari ini. Dan subscribe channel ini karena masih banyak kisah pahlawan Indonesia yang heroik, manusiawi, dan penuh inspirasi. Karena bangsa besar lahir dari orang-orang yang rela menderita demi kemerdekaan.